Fassan min jaz'in au aqiq. Itu juga dikenal ini batu akik. Sekarang kan sampai sekarang kan terkenal tuh batu akik kata orang. Itulah yang dipakai Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Cincin Rasulullah itu ya batu akik. Ada batunya, tapi batu akik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita duduk bersama di majlis ilmu yang mulia ini, ambil menunggu datangnya waktu salat isya. Dan kajian kita sebagaimana biasanya adalah bahas kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, mana ini adalah kitab terbaik yang dipuji oleh seluruh ulama, yang disusun oleh seorang ulama besar yang sangat berjasa kepada umat Islam dalam memelihara, menjaga hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga hadis-hadis itu sampai kepada kita, dan sampainya itu bukan sembarang sampai, tapi terseleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima. Maka apabila para ulama itu disebut nama mereka, jangan lupa kita mendoakan mereka dengan doa rahmatullahi alaihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Jadi buku Asy-Syama'il Muhammadiyah ini sebagaimana kita ketahui, yaitu kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis-hadis itu berkenaan dengan pri kehidupan Rasulullah SAW, berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW yang agung. Maka kalau kita ingin mengetahui dari hadis-hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat kepada kita bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari, maka buku ini dan terbaik kita baca. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah banyak membaca. Terakhir kemarin kita membaca tentang bagaimana sandal Rasulullah SAW. Itu kita sudah habis kita baca tentang sandal. Ya Bapak Ibu sekalian, sampai pembahasannya adalah tentang bimbingan Rasulullah SAW dalam memakai sandal. Mana yang didahulukan dipakai, mana yang didahulukan ketika dibuka. Dia juga sampai ada hukum memakai sandal sebelah, tidak keduanya. Itu semuanya. Apa hukum memakai sandal sebelah kaki saja, satu dipakai, satu dipegang di tangan, atau sandalnya satu saja.
Itu kita sudah bahas bersama. Kita sudah baca hadis-hadisnya. Pada malam hari ini kita masuk kepada, dan ini juga kita baca sedikit, yaitu babu ma jaa fi zikri khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang mana di dalam bab ini terkandung hadis-hadis tentang penjelasan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kemarin tentang sandal, kemarin sekarang ini tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dalam masalah khatam ini ada pembahasan yang sudah lalu, yaitu khataman nubuwah. Ini kita juga sudah baca di hadis tentang khataman nubuwah, bahwa di diri Rasulullah SAW ada khatam nubuwah, tapi khatam di sini cap, itu daging di belakang punggung atas Rasulullah SAW. Di situ tertulis khatamun nubuwah, yaitu penutup kenabian. Itu membuktikan bahwa dia adalah nabi terakhir. Nah, kalau ini bukan khatam itu, tapi khatam ini cincin yang dipakai Rasul. Sama sekali ini Bapak Ibu sekalian, bahwa bab ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW salah satu kehidupannya, bahwa yang dipakainya adalah bahwa dia pakai cincin. Maka bagaimana cincin Rasulullah SAW? Di khatam itu di dalam bahasa Arab itu sesuatu yang dipakai di jari. Dahulu sebenarnya khatam itu, cincin itu untuk laki-laki, sebenarnya khatam. Kenapa dinamakan dia khatam? Padahal khatam itu untuk cap sebenarnya, stempel itu baru khatam, itu bahasa Arabnya. Tapi kok bisa berarti cincin? Jadi khatam dengan cincin itu sama bahasa Arabnya. Khatam cincin, khatam stempel. Kalau kita baca buku bahasa Arab, kita lihat ini maksudnya cincin atau stempel. Ada hubungannya. Kenapa cincin itu dinamakan oleh orang Arab dengan khatam, yang berarti stempel? Karena Bapak Ibu sekalian, dulu orang Arab memakai cincin bukan hanya untuk sekedar perhiasan, khususnya bagi laki-laki. Tetapi bagi laki-laki, khususnya bagi raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang penting, bahwa khatam itu, cincin itu dipakainya untuk sebagai alat stempelnya. Jadi kalau dia mengirim surat, maka nanti tanda tangan, ganti tanda tangan, stempelnya itu ada di cincinnya. Gitu. Tentu kan pakai tinta kan, supaya berbekas. Maka itulah disebut dia ada khatam. Itu adalah hubungan khatam sebagai cincin, khatam dengan stempel. Karena stempelnya dulu berarti dibawa kemana-mana, yaitu dipakai di cincin. Rasulullah SAW juga begitu, nanti kan kita baca. Jadi bukan hanya dia sekedar untuk perhiasan. Kemudian kalau khatam ini Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab bisa dibaca dengan khatim, bisa dibaca dengan khatam. Jadi kalau ada orang membaca khatam Rasulullah, cincin Rasulullah, atau khatimu Rasulullah, kedua-duanya itu boleh dan maknanya sama. Baik, apa pertama sekali hadis tentang menjelaskan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita membaca, umpamanya ada hadis menjelaskan Rasulullah punya cincin dan memakai cincin, maka di situ Bapak Ibu minimal hukum yang kita dapatkan berarti memakai cincin itu boleh. Itu secara umum. Karena Rasulullah tidak mungkin dia memakai sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, cuma nanti hukumnya apakah wajib, apakah sunat, maka itu tergantung nanti daripada dalil-dalil yang ada. Baik, pertama sekali adalah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam
min wariqin wa kana fassuhu habasyiyyan. Inilah hadis yang pertama. Hadis ini itu yang pertama yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi dalam bukunya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi Imam Tirmidzi ini dia meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. Jadi bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Jadi dia mendengar dari gurunya mendengarnya dari guru sampai sahabat sampai Rasulullah SAW. Maka orang-orang seperti inilah yang baru bisa disebut ahlul hadis. Jadi kalau tidak ada punya sanad, apal sanad, tidak ada mendapat hadis maupun satu pun dari sanad, bagaimana kita menyebut dia ahli hadis? Tapi kalau mereka ini ahlul hadis karena mereka menghafal banyak hadis dengan sanadnya dan dia terima dari gurunya yang menyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian sanad itu nanti diteliti pula. Maka disitulah nanti hadis itu disimpulkan sahih atau tidak sahih. Jadi di sini siapa yang meriwayatkan hadis ini? Imam Tirmidzi. Siapa sahabatnya yang meriwayatkan dari Rasulullah? Anas bin Malik. Tapi ingat bahwa hadis ini di samping Imam Tirmidzi meriwayatkan, hadis dari Anas ini tentang cincin Rasulullah ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kalau Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini ke Anas bin Malik dengan sanadnya, Imam Muslim juga begitu. Arti Bapak Ibu, hadis ini tidak diragukan kesahihannya kepada Rasulullah SAW. Baik. Jadi Anas bin Malik ini berkali-kali ini bicara tentang pakaian Rasulullah, Anas bin Malik. Sandal Rasulullah, Anas bin Malik. Apa saja nanti sebentar-bentar Anas bin Malik. Memang tidak ada lagi sahabat lain. Kenapa tidak Umar bin Khattab? Kenapa tidak Utsman? Kenapa sebentar-sebentar Anas? Jadi Bapak Ibu, kita sudah pernah menjelaskan kisah tentang Anas. Anas ini adalah salah seorang sahabat yang mana beliau itu adalah masuk dalam jajaran khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada buku menulis orang-orang yang di sekitar Rasulullah. Maka buku itu At-Taratibul Idariyah bi Ahdir Risalah yang ditulis oleh Imam At-Kattani. Dia menjelaskan kelompok orang-orang, komunitas orang-orang dan apa tugas-tugas mereka ketika di masa Rasulullah hidup. Punya daftar orang-orang yang mana mereka itu adalah penulis wahyu, penulis wahyu dari Rasulullah SAW. Atau siapa orang-orang? Siapa orang-orang yang menjadi furas, para pengawal Rasulullah SAW? Ini juga di antara yang disebutkan nanti jajaran orang-orang yang pernah menjadi khadim Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah. Jadi kalau bahasa kita dalam bahasa pejabat sekarang ajudan Rasulullah. Jadi siapa yang pernah menjadi ajudan Rasulullah SAW? Salah seorang yang pernah menjadi ajudan Rasulullah lama beliau menjadi ajudan Rasulullah yaitu Anas. Maka kalau ajudan ini kadang-kadang orang nak masuk dia masuk. Ya kan? Maka dia mengetahui banyak hal dengan orang yang dilayaninya. Maka Anas bin Malik ini kalau yang namanya ajudan ke mana-mana dia ikut Rasulullah SAW. Pelayan Rasulullah SAW dari kecil. Maka dari kecil dia sudah diantarkan oleh ibunya ke Rasulullah diminta doakan, kemudian ibunya menyerahkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku ini kuserahkan kepadamu untuk menjadi pelayan. Maka dari kecil Rasulullah terima dia sebagai pelayannya. Anas bin Malik ini menceritakan banyak hal tentang Rasulullah. Maka kalau kita yang bicara tentang Rasulullah, kepada siapa di antara kita tahu banyak hal, yaitu Anas bin Malik. Salah satu yang diceritakan oleh Anas bin Malik, puluhan tahun saya dengan Rasulullah SAW bersama beliau, tak pernah sekalipun beliau menghardik saya.
12 tahun tu Anas bin Malik bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Tak pernah Rasulullah menghardik dia. Itu gimana akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Anas bin Malik ini sebentar Anas bin Malik? Kerana dia menjadi khadim. Artinya dia selalu dengan Rasulullah. Dia yang tahu. Sekarang salah satu yang diceritakan oleh Anas bin Malik kepada kita adalah mengenai cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warid. Dahulunya itu makna kana. Di dahulunya, nanti dia ceritakan setelah wafatnya Rasulullah. Di dahulunya Rasulullah punya cincin, dan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahannya terbuat dari perak. Nanti cincin Rasulullah apa? Warik, yaitu perak. Ibu sekalian. Jadi kalau ibu sekalian nanti bahasa perak ini banyak. Ini katanya banyak tapi maknanya satu. Salah satu perak ini di antara perak ini Bapak Ibu sekalian, bahasa Arabnya fiddah yang terkenal. Maka ada zahab wa fiddah, yaitu emas dan perak. Tapi kalau ada lagi bahasa lain untuk perak ini, warik, aurak namanya. Maka di sini Rasulullah SAW punya cincin, kata Anas, dan cincinnya itu terbuat dari perak. Kemudian wa kana fasuhu habasyiyan. Kemudian mata cincinnya, jadi ada mata cincinnya. Berarti batu cincinnya apa? Berarti cincin itu yang melingkar. Tapi di atas cincin ada batunya. Sekarang batu cincin Rasulullah SAW itu namanya pas. Batu cincin Rasulullah SAW itu habasyian. Habasyi ini, pasu itu maknanya adalah batu cincinnya, matanya. Kemudian habasyian itu nisbat kepada sebuah negeri namanya Habasyah. Kita tahu cerita Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah pernah hijrah ke negeri yang namanya Habasyah, dan di situ ada seorang raja yang memimpin, yang dikenal raja itu dengan An-Najasyi. Jadi Imam Najasyi ini raja Habasyah, dan ini terkenal kalau agamanya Kristen Nasrani. Tapi dia terkenal dengan raja yang adil, raja yang baik, jadi adil. Dia Nasrani. Maka Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat awal-awal masuk Islam kan mendapat intimidasi yang sangat luar biasa dari musuh-musuh, yaitu dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Oleh kerana itu, kena intimidasi, tekanan, siksaan yang mereka lancarkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu kejar, maka Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat untuk menghindar, menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan agama mereka, untuk meninggalkan kota Mekah. Itu mencari aman. Jika ada negeri tak aman, carilah negeri yang aman. Maka disuruh Rasulullah mereka hijrah, dan Rasulullah memilih negeri Habasyah. Habasyah itu kalau dari Madinah nyebrang laut Merah, baru nyampai ke Habasyah itu termasuk kalau sekarang Bapak Ibu nama negaranya Ethiopia. Negara Ethiopia sekarang tu. Di situlah letaknya negeri Habasyah sekarang di bawah kawasan negara Ethiopia. Ethiopia itu terkenal negara yang apa? Miskin. Dulu kan kalau orang bercerita tentang kelaparan di Afrika, Ethiopia itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu dipimpin oleh Najasyi namanya, raja yang adil dan dia Nasrani,
dan dia orangnya baik, maka Rasul suruhlah sahabat-sahabat Bapak Ibu untuk hijrah ke sana. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat yang hijrah ke sana dapat perlindungan yang luar biasa dari An-Najasyi. Kan Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan rombongan waktu itu menghadap langsung ke Raja Najasyi dan terjadi dialog. Dan Najasyi ini yaitu raja Nasrani, tapi dia ahlul kitab, menguasai Alkitab. Maka dia tahu dalam kitab itu sudah ada berita. Jadi kalau dalam Injil yang belum dipalsukan, pasti ada di situ berita tentang Rasul. Karena Allah sendiri mengatakan, maktubun indahum fit Taurati wal Injil, bahwa Rasulullah itu sudah tertulis sifatnya, namanya di Taurat dan di kitab Injil. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Maka kalau ada Injil yang asli itu, ya ada. Dan Najasyi itu dia pemegang. Dia tahu, maka ketika terjadi dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan beliau, dengan Najasyi, bertanya, siapa Nabi kalian itu? Apa ciri-cirinya? Apa sifatnya? Apa? Karena dia membandingkan antara yang ada di dalam Alkitab dengan informasi yang disampaikan oleh Ja'far. Maka terdiam dia. Karena seluruh yang dia ketahui dalam Alkitab dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far, semuanya persis. Dia terdiam dia. Maka di dalam sejarah itu, terdiam itu, ini benar ini katanya. Cuma kalau dia masuk Islam, bahaya, karena dia raja. Jadi masalah. Maka kadang-kadang pemimpin itu kadang-kadang mau baik, tapi gimana bisa dikejar orang. Itu salahnya. Apalagi karena sudah terbentuk oleh lingkup. Itulah kadang-kadang kalau orang menjadi penguasa ini tidak bisa kita nilai lurus-lurus begitu saja. Karena dia kadang-kadang terkungkung oleh sebuah kepingin berbuat baik, tapi ada suara nurani itu kadang-kadang. Itulah Ibu sekali dunia. Maka Najasyi ini terdiam dia. Tapi dia tidak mengiklankan secara transparan ke Islam. Namun dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap dia membuktikan bahwa dia secara sembunyi-sembunyi masuk Islam. Tapi rakyatnya tak tahu. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Rasulullah mendengar wafatnya Najasyi, Rasulullah melakukan salat ghaib. Tidak mungkin Rasulullah melakukan salat jenazah untuk orang yang telah bukti kuat bahwa Raja Najasyi itu masuk Islam. Apa buktinya? Ketika dia wafat Rasulullah, dan itu pula lah Bapak Ibu sekalian dasar daripada salat ghaib. Kalau ada yang meninggal, kita salat ghaib. Apa hukum salat ghaib itu? Ya, dianjurkan, tidak ada masalah. Apalagi Bapak Ibu, tapi ada yang membatasi dia disolat ghaibkan kalau seandainya dia tidak ada yang menyolatkan. Najasyi itu tak ada menyolatkan. Karena orang tak tahu dia. Yang tahu bahwa dia Islam Rasulullah. Maka karena dia belum disolatkan, maka disolat ghaibkan. Dia ada yang mengatakan bahwa kalau sudah disolatkan tak perlu lagi gaib lagi untuk dia, karena dia sudah disolatkan. Tapi kalau umpamanya dia meninggal, dia apa gitu, karena menunggu dalam air, seperti umpamanya pesawat jatuh, masuk ke laut, habis penumpang semuanya, dicari-cari tak dapat, atau gimana? Yang seperti itu kan belum disolatkan itu, maka disolatkan. Ada juga Bapak Ibu, kalau disolatkan pun, kalau orang ingin menyolatkan karena dia seorang tokoh, orang yang berjasa kepada umat, kepada agama, maka tak ada masalah.
di mana-mana orang memberikan solat gaib. Karena dalam solat itu sendiri adalah doa, menunjukkan doa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian mengenai Habasyah itu. Jadi kalau kita menyebut ataupun disebutkan Habasyah, ingat kita, yaitu Raja Najasyi. Dan dari sini ada batu-batu cincin terkenal. Sekarang tahu saya, karena saya bukan ahli batu ya. Mungkin ya secara, tapi kalau di Mekah Pak, itu terkenal. Sampai sekarang, batu cincin dari Habasyah itu. Berarti terkenal dari Afrika itu. Dan dia sampai kepada Madinah. Madinah itu kan sudah kalau dalam benua Asia itu. Nama kita itu Asia. Pulaunya lain. Tapi Bapak Ibu saking terkenalnya batu ini, terkenal batu Habasyah. Itulah yang dipakai Rasulullah SAW. Jadi lingkarnya itu dari perak, tapi matanya, batunya itu dari Habasyah. Jadi ulama mengatakan yang maksudnya karena fasuhu habasyiyat ay hajaran habasyiyat, batu dari Habasyah. Kita kan sekarang ada batu cincin kan banyak macam-macamnya kan. Saya lupa sekarang cincin ini kan hilang timbul ya musimnya. Tiba musim cincin aja seluruh jalan cincin di isinya. Siapa yang mengeluarkan? Itu senyap lagi. Pas musimnya dia ada musim-musim cincin itu rupanya. Atau macam-macam tuh namanya kan. Keluar nama macam-macam. Ada nisbat kepada negeri, ada nisbat kepada model, ada nisbat kepada tahulah saya. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini namanya batu Habasyah. Fassan min jaz'in au aqiq. Itu juga dikenal ini batu aqiq. Sekarang kan sampai sekarang kan terkenal tuh batu aqiq kata orang. Itulah yang dipakai Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Cincin Rasulullah itu ya batu aqiq, ada batunya, tapi batu aqiq. Itu dari Habasyah. Jadi fa inna ma'dinahuma bil Habasyah wal Yaman. Jadi biasanya diproduksi katanya ataupun ditambang batu Habasyah ini, batu aqiq ini dari Habasyah, satu dari Yaman satu. Jadi dikenal dari dua negeri batu aqiq ini. Nah, kalau yang Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian itu dari Habasyah. Kemudian ada lagi menafsirkan kana fasuhu habasyian. Ini bukan nisbat kepada negeri, tetapi Bapak Ibu sekalian ini adalah warna. Jadi warna cincinnya Rasulullah SAW dan juga warna batunya itu Habasyi. Habasyi itu salah satu maknanya, kata Imam Nawawi di dalam mensyarah hadis ini, karena hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maka Sahih Muslim ini salah seorang ulama yang paling hebat mensyarahnya adalah Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi ketika sampai kepada hadis ini dia menjelaskan wa kana fasuhu habasyiyan, dan mata cincin itu adalah Habasyi. Apa kata Imam Nawawi? Bahwa salah satu tafsiran terhadap kata-kata Habasyi dalam hadis ini adalah warna, yaitu berwarna hitam. Saya tidak tahu kenapa Habasyi itu sampai warna hitam. Ya barangkali kena Habasyi itu orang Habsyah. Habsyah itu orang berkulit hitam. Maka kalau batu itu batu hitam, maka dinisbatkan dia kepada Habasyah, karena orang Habasyah itu warnanya hitam. Barangkali begitu hubungannya. Tapi itu kila kata Imam Nawawi, menurut satu pendapat. Namun yang kuat dalam penjelasan hadis ini bahwa mata cincin Rasulullah SAW itu adalah batu dari Habasyah, yaitu negeri, bukan itu warna. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hadis pertama
Berarti hadis ini menjelaskan apa? Pertama, Rasulullah bercincin. Kemudian cincin Rasulullah dari apa? Dari perak. Kemudian Rasulullah cincinnya itu bukan cincin melingkar langsung begini, tetapi apa? Ada batu cincinnya. Batu cincinnya dari mana? Dari Habasyah. Batu akik namanya. Maka terkenal sampai sekarang cincin akik atau batu akik. Baik. Nah, ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua. Kalau tadi hadis tadi dari siapa? Dari Anas menceritakan. Sekarang Imam Tirmizi meriwayatkan hadis lain lagi. Mana hadis ini tidak dari Anas tapi dari sahabat lain. Nah, ini menunjukkan kenapa diriwayatkan dari sini. Ini membuktikan supaya apa? Saling menguatkan. Berarti Rasulullah itu punya cincin itu bukan satu sahabat saja yang meriwayatkan. Tapi apa? Sahabat lain. Di antaranya apa? Hadis berikutnya adalah An-Nafi' an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fidda fakana yakhtimu bihi wa la yalbasu. Ini menarik lagi. Hadis daripada Abdullah ibn Umar. Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lewat jalan sahabat. Siapa sahabat itu? Abdullah ibn Umar. Siapa Abdullah ibn Umar ini? Putra Umar bin Khattab. Jadi salah satu anak dan putra Umar bin Khattab itu bernama Abdullah bin Umar. Maka dia lebih dikenal Ibnu Umar tanpa menyebut Abdullah. Maka ada beberapa Abdullah, ada 4 Abdullah atau 3 Abdullah, langsung dia nama tak disebut lagi namanya, tapi langsung pertama Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas itu Abdullah Ibnu Abbas. Ada Abdullah Ibnu Mas'ud, maka tidak disebut lagi Abdullah, tapi langsung Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ada lagi Ibnu Amr bin As. Baik. Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nafi' ini adalah maula. Dulu hamba sahayanya Umar, lalu dimerdekakan. Dia seorang ulama yang mengambil ilmu banyak sekali dari Abdullah bin Umar. Karena Ibnu Umar ini, Bapak Ibu sekalian, dikenal salah seorang ulama besar sahabat. Di sinilah para tabi'in mengambil ilmu banyak sekali tentang kehidupan hukum-hukum yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nafi' menceritakan, jadi Nafi' itu budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Maka dia dikenal Nafi' ini Maula bin Umar. Maula itu apa? Hamba sahaya yang dimerdekakan. Dan dia berguru betul dengan Abdullah bin Umar ini. Anak Abdullah bin Umar. Makanya dia termasuk bi'in besar yang Bapak Ibu sekalian ilmunya luas sekali. Nafi'. Jadi Nafi' ini dari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menceritakan apa yang dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis ini Bapak Ibu di samping Imam Tirmizi meriwayatkan, juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Imam Nasa'i di dalam sunannya. Jadi bukan Imam Tirmizi saja. Kalau hadis pertama tadi bukan Tirmizi saja, tapi malah juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang berikut ini, kedua ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Mereka ini adalah pembesar-pembesar dalam ilmu hadis yang menukil, yang berjasa kepada kita umat Islam, nukil menjaga, ayatkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan bukan begitu hanya meriwayatkan, tetapi mereka juga membukukan hadis-hadis Rasulullah, tinggal kita sekarang membacanya. Maka apa isi hadis ini? Abdullah bin Umar mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan, memakai sebuah cincin yang mana cincin itu dari perak. Karena kan fiddah di bahasanya. Kalau tadi bahasanya warik. Warik, fiddah maknanya sama. Dalam bahasa kita perak. Itulah keistimewaan bahasa Arab. Untuk satu makna itu bisa banyak bahasa. Kalau kita perak, apa bahasa lainnya? Tidak ada. Agak miskin bahasa kita kan. Bahasa Arab ini kaya bahasanya. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua sumber ini menjadi sumber beragama umat manusia sampai hari kiamat. Tidak tidak main-main kenapa Allah memilih bahasa Arab. Dengan perkembangan zaman sekarang, berarti bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. Itu kerana Allah memilih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Itu Abdullah bin Umar menceritakan. Anas bin Malik juga menceritakan. Cincin Rasulullah itu dari mana? Anas bin Malik mengatakan min warik. Abdullah bin Umar min fiddah. Kedua-duanya sama. Keterangan Anas bin Malik tadi min warik, tapi dia menjelaskan bahwa dia bukan lingkaran memutar gitu saja, tetapi dia punya batu cincin. Berarti ada keterangan tentang Rasulullah memakai cincin, cincinnya dari perak, dan dia ada batu cincin, ada mata cincinnya. Kalau di sini ada lagi informasi tambahan daripada Abdullah bin Umar. Pertama sekali Rasulullah punya cincin Rasulullah terbuat dari perak. Cuman saja fakana yaftimu bihi. Maka hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan apa fungsi daripada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dulu memakai cincin, kata Abdullah bin Umar, cincinnya dari perak, dan cincinnya itu digunakannya untuk stempel. Berarti hadis Umar ini menjelaskan fungsi cincin. Wa la yalbasuhu, dan Rasulullah tidak memakainya. Artinya memakainya di jari. Tapi cincin itu hanya untuk stempel. Ini keterangan Abdullah bin Umar. Bapak Ibu sekalian, ini gimana nih Pak Ustadz bolak-balik di keterangannya? Yang namanya cincin tentu dipakai. Nanti banyak keterangan nanti setelah ini. Rasulullah itu pakai cincin di tangan kanan atau di tangan kiri. Setelah itu di jari mana? Sekarang hadis ini bilang wala yalbasuhu. Rasulullah tidak memakainya. Sekarang kata-kata wala yalbasuhu ini dipermasalahkan oleh ahli hadis. Di antara ulama hadis yang berkomentar tentang ini adalah Syekh Albani, seorang ahli hadis kontemporer. Beberapa tahun yang lalu dia baru meninggal. Dia ini adalah seorang ulama kontemporer sangat produktif dalam ilmu hadis. Mewakafkan dirinya sampai tua untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia di dalam memberi komentar terhadap hadis ini, apa dia katakan? Hadzal qadar min al-hadis syadzun indi. Ini lafaz yang terakhir wala yalbasuhu, dan Rasulullah tidak memakainya. Ini lafaz hadis ini syadz. Syadz itu maksudnya apa? Syadz itu tersendiri daripada hadis-hadis yang lain. Bahwa hanya hadis ini aja yang ada lafaz ini. Dalam hadis-hadis ini tak ada. Berarti hadis ini dihukumkan dengan syadz. Maka syadz itu termasuk salah satu faktor yang membuat hadis itu lemah. Maka hadis syadz katanya, yaitu informasi substansi dari hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang banyak. Apalagi barangkali ini satu riwayat, sedangkan riwayat yang banyak tidak ada seperti itu. Berarti apa? Ini
tersendiri. Kalau bahasa-bahasa biasanya sas itu, kalau bukan daripada istilah ahli hadis, bahasa kitanya nyeleneh. Berarti ada nyeleneh. Artinya Pak, tampil beda daripada yang lain. Maka itu kata Syekh Albani. Li'anna al-haditha fi sahihaini wa ghairihima an-nafi' an Ibn Umar bilafzin ittakhadha khataman min warikin wa kana fi yadihi summa kana fi yadi Abi Bakar. Kenapa lepas hadis ini syaz kata Imam Syekh Albani? Karena hadis ini juga ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan terdapat ini diriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bukan saja dari Tirmizi, bukan dari Ahmad saja, Nasai, malah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, apa lafaz hadisnya, redaksinya begini. Abdullah bin Umar menceritakan kalau di versi Imam Bukhari, versi Imam Muslim, ittakhadha khataman min warikin. Rasulullah SAW memakai sebuah cincin dari perak. Fakana biyadi. Dan cincin itu selalu ada di tangan. Kebertentangan ini. Bahwa apa? Katanya di sini, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Tirmizi ini tidak dia pakai. Berarti tidak di tangan dia. Cuma dia untuk dicap stempel saja. Tetapi dalam Sahih Bukhari, wa kana fakana fi yadi, cincin itu selalu dipakai di tangannya. Summa kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah wafat, cincin Rasulullah itu dipakai oleh diwarisi oleh Abu Bakar. Nah, cincin itu cincin kekuasaan stempel. Maka di sini Rasulullah itu sebagai nomor satu. Siapa yang menggantikan setelah wafat beliau? Posisinya Abu Bakar, maka Abu Bakar. Setelah itu Umar. Meninggal Abu Bakar, pindah ke Umar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Umar wafat, pindah kepada siapa? Utsman. Di zaman Utsman jatuh cincin itu di sumur yang sangat dalam sekali, dan sumur itu dah timbul, hilanglah cincin Rasulullah. Jadi kalau ada orang ke sekarang ngaku-ngaku berbapak, ini cincin Rasulullah. Nah, bilang sama dia, cincin Rasulullah udah tenggelam di sumur. Tapi saya tanya orang buat cincin sekarang kan, buatnya apa? Persis dengan sifat cincin Rasulullah, lalu dia mendakwa ini cincin Rasul. Maka kita harus ada. Jadi kalau ada orang yang mengaku ini rambut Rasulullah, ini kain Rasulullah, ini cincin Rasulullah, ini pedang Rasulullah, baca buku Syama'il Muhammadiyah ini, maka apa kan punya ilmu pedang Rasulullah itu gimana sifatnya, baju Rasulullah gimana sifatnya, sandal Rasulullah gimana sifatnya. Nah, kalau nanti dia tunjukkan sandal tidak sesuai dengan sifat-sifat dalam hadis, berarti itu adalah indikator palsu. Maka kita dasar kita ada hadis yang sahih. Itulah ulama itu Bapak Ibu jasanya meriwayatkan kepada kita di seleksinya di hadis itu, supaya apa? Tidak ada nanti menutup kepada kita pintu orang-orang mendakwa. Sedangkan begitu banyak juga yang banyak juga yang percaya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang ada di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa cincin itu selalu di tangan Rasulullah. Berarti versi Bukhari, Muslim, bahwa cincin itu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa fi sahihaini an Ibn Umar, dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min zahabin. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah cincin daripada emas. Fakana yaj'al fasahu fi batini kaffihi idza labisahu fasana'an nas. Kemudian Bapak Ibu, pertama Rasulullah pernah buat cincin dari emas. Kemudian dia jadikan
matanya itu, batunya itu fi batini kaffihi, yaitu sebelah. Jadi batu-batunya bukan ke atas, tapi ke bawah, mengarah ke perut, telapak. Kalau kita dicicilkan di luar, di atas. Kalau ini ke bawah katanya. Maka fasuhu, matanya itu ke bawah, batin kafi apabila dia makai. Lalu orang-orang juga membuat seperti itu. Maka sahabat juga mencontoh. Sahabat itu mencontoh apa yang dibuat Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Summa innahu jalasa 'alal mimbar fanaza'ahu. Kemudian Rasulullah satu hari duduk di atas mimbar. Lalu di depan orang banyak dia cabut cincinnya, ditanggalkannya. Fanaza'ahu wa qala inni kuntu albasu hadzal khatam. Albisu hadzal khatam. Saya sesungguhnya aku telah memakai cincin ini. Kemudian wa aj'al fassahu min dakhil. Kemudian saya jadikan matanya ke dalam, ke bawah. Farama bihi, lalu Rasulullah lemparkan, buang cincin itu. Summa qala wallahi la albasu abadan. Demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan pakai lagi cincin ini. Fanabadhan nasu khawatimahum. Lalu semua orang juga ikut menanggalkan cincinnya, lalu mereka juga membuang cincin tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjadi dasar bahwa apa? Laki-laki tak boleh memakai cincin emas. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambung lagi hadis ini, karena penjelasan hadis ini ada beberapa hal dan saya bisa sampai di sini. Setelah Isya saya ada acara. InsyaAllah kita sambung pada datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.